Cuma yang ingin dikenal itu jangan kamu yang ada. Sebenarnya yang mengenali kamu itu untuk menyadari sebenarnya yang ada aku. Begitu. Dan itu sebetulnya kenapa dimudahkan. Selalulah Allah itu mengatakan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menggunakan kata yusrun bukan kata usrun. Bahkan tidak menggunakan kata sahlun. Itu artinya bahwa mengenal Allah itu semudah kayak kita ngangkat tisu. Makanya mereka yang jadi wali itu nggak ada yang di masjid. Mereka yang di wali itu nggak ada yang di Masjidil Haram. Di guha. Nabi Muhammad juga di guha. Nabi Ibrahim di padang pasir. Nabi Musa di atas gunung. Kemudian juga Adam di Jabal Rahmah. Nabi Nuh di Jauh Bukit Judi. Terus buat apa bikin masjid dong? Makanya dalam Fathul Mu'in, dalam sholat itu adalah doa. Doa itu apa? Da'aya da'u, menghadirkan. Hadir Tuhan. Merasakan kehadiran Tuhan. Bukti bahwa mereka menyadari kehadiran Tuhan apa? Menyayangi alam. Mereka pelihara. Coba, nanti Abah nanti akan live dari Belanda. Live dari Jerman. Wow. Akan live dari Switzerland. Enak ya jadi mursyid itu ya. Wah, enak. Nah itu. Ya tapi kan sekarang ini kita nggak usah pakai telepati, pakai isu toyol ardi, cukup pakai pesawat aja sekarang gitu. Jadi kita bisa menyaksikan di negara-negara mereka justru saum itu terjadi. Saum itu kan imsak, mampu menahan diri, keberanian diri. Dia menyadari bahwa ini bukan milik dia, sungai bukan milik dia, pohon bukan milik dia, bahkan pada dirinya dia tidak merasa memiliki. Sehingga terjadilah saling menyayangi di sana itu, Mas Endra. Itulah yang kadang-kadang saya sedih. Di negaraku tercinta, adanya 5 kali, sholatnya rame, masjidnya dibangun, takbir akbarnya nggak berhenti, tapi saling membenci. Tadi semua alam dirusak, pohon ditebak, tadi semua. Itulah menunjukkan bahwa sesungguhnya bahwa kebertuhanan kita ini sebetulnya adalah kebertuhanan yang tidak berkesadaran. Kalau bahasa saya kebertuhanan yang dalam kematian. Karena manusia itu sebenarnya pada saat kita ini kan dibagi dua, Mas Hendra. Ada jasad, ada ruh. Yang disebut sadar itu jiwa. Jadi pada saat sekarang manusia menjadi manusia jasad, penyembah-penyembah jasad, sama maka orang tua kita suka nyindir. Banyak orang abring-abringan bawa obor cari api. Tuh. Ngerti nggak Mas Hendra? Banyak orang abring-abringan bawa tumpeng cari nasi. Banyak orang nyelam ke dalam air cari air, padahal dirinya lah sumber air itu. Bahkan banyak orang abring-abringan ke Ka'bah sono, dia melupakan Ka'bah yang dibangun Tuhannya sendiri pada dadanya. Akhirnya hatinya mati. Tubuhnya bergerak tetapi hati mati. Inilah yang terjadi kerusakan hari ini. Seperti ikan, pada saat dia di laut hidup, seasin apapun garam tidak akan merusak. Nah hari inilah yang terjadi. Nah mereka nggak kelihatan dalam gerak, misalnya kayak tadi pertanyaan Mas Hendra, kenapa kayak di Finlandia menjadi negara terbahagia 9 kali berturut-turut, Switzerland, Denmark, bahkan Belanda negara paling bahagia kelima, berturut-turut kelima dia. Saya mengerti bagaimana, jangankan manusianya, angsanya saja makrifat. Itu sapinya saja makrifat. Saya pernah menyaksikan, saya bertanya kepada orang Belanda, itu nanti ada pedesaan yang ada kincir angin itu dari pedesaannya di daerah di Amsterdam. Saya tanya, begitu waktu sore, datanglah angsa-angsa besar itu pada terbang. Yang ke halaman orang ini, yang punya ke halaman orang ini, yang ke halaman ke sebelahnya. Saya tanya, itu angsa nggak tuker? Dia bilang, no, Mr. Asep. They know di mana rumah mereka. Saya bilang, waduh, ini angsa aja makrifat. Di tempatku jangankan angsa, orangnya aja nyolong dan gitu tadi. Itu betul itu yang terjadi. Saya pernah kata Abah juga waktu saya di Belanda, mereka itu percaya pada kita ini luar biasa.
yang saya pernah cerita ke Mas Hendra bahwa ada seorang perempuan saya belanja di toko dia. Bayangkan itu euro di kotak uang. Dan saya tanya, Miss, dia bilang, can I have something karena waktu itu saya di Belanda, istri saya nge WA, Pak, tolong beli sesuatu untuk ditempel di kulkas. Saya bilang, saya udah di Belanda, telat. Karena istri saya bilang, coba di toko, saya cari tuh pas di Rotterdam. Rotterdam itu kan kayak dam gitu, tapi di atasnya perumahan semua. Saya tanya di satu toko, Miss, can I help me to find something related to Belgium? Dia bilang, no guys, it's related on Holland. Semua tentang Holland. Dia bilang, any problem with you? Yes, I'm problem. Why? My lovely wife is calling me. Tadi saya bilang, they need something is related to it. Wait, dia bilang, I go home. Saya lihat ibu itu berjalan ada kali 400 meter di atas tadi semua. Sampai di rumahnya saya lihatin. Itu di toko, saya melihat itu kotak uang euro. Ada 50-an, ada 100-an. Itu saya bilang, orang percaya amat sama saya. Itu saya tengok, aduh ini saya jadi beban. Akhirnya dia ada kali 10 menit, 15 menit balik lagi. Dia kasihkan saya 4 biji. Guys, saya bilang, how much? No, it's free for you. Oh my God, kaset. Ini akhlak ini. Maaf, ini bukannya merendahkan. Kadang-kadang saya pernah dulu waktu masih belum rumah di sini, saya diselipi. Itu rumah. Saya udah pintunya jati. Di luarnya saya kasih besi juga. Dibobol juga. Inilah yang kadang-kadang barangkali hari ini adalah bagaimana adalah mengembalikan akhlak Nusantara ini kepada yang sebenarnya dulu kita ini sudah punya agama budi. Maka dulu itu Mas Hendra, bangsa kita ini udah bangsa yang paling berbudi. Maka dikenallah bangsa zamannya bagaimana waktu kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa ini itu luar biasa. Budi pekerti Nusantara ini diakui oleh penulis-penulis Barat, menuliskan mereka yang datang ke Nusantara betul-betul surga. Mereka kata mereka orangnya adalah surga, orangnya bisa dipercaya, orangnya jujur. Lihat di bukunya Plato, dia bilang there is a place is very beautiful places. Dia bilang di mana orangnya itu adalah sangat berbudi, sangat hormat kepada siapapun yang datang. Sampai datanglah gerombolan-gerombolan si berat yang mengaku duriat dan lain sebagainya. Nah inilah yang merusak awal sebetulnya. Tapi di daerah-daerah ternyata masih eksis, bah. Nah ini semua karena memang juga kalau kita bicara tentang akan penghancuran, ini adalah mungkin bagian dari situ. Seperti dulu saya bertanya pada Tuhan, kenapa engkau berikan si Trump itu presiden Amerika? Kemudian saya bertanya, dijawab ternyata dari dalam. Kalau bukan Trump, dunia ini tidak akan beres hancurnya gitu kan tadi. Jadi jangan lupa, di samping rencana manusia ada rencana Tuhan. Nah itu tadi, kalau bukan si siapa tuh presiden Israel sekarang itu Netanyahu, nah Netanyahu gitu kan, tidak akan ada. Karena ini kata saya juga harus ada terjadi perubahan siklusnya. Nah, makanya saya untuk melawan arus itu sekarang ini Abbas itu ingin membalikkan, karena ternyata bisa dibalikan Mas Hendra dengan meriwain kembalikan kepada titik ke belakang gitu kan tadi kesadarannya, dan semesta akan merespon itu. Maka sekarang lihat kebangkitan Nusantara dengan spiritual. Sekarang ini TikTok, Facebook semua ngomong ma'rifat, ngomong kesadaran, pelatihan kesadaran di mana-mana. Sampai sekarang kan muncullah setelah kita di Novotel itu muncul orang-orang, bagaimana kalau di tempat Abah bikin pelatihan? Gitu. Nah itulah, itu kan bagus dong. Dari Mas Hendra kita itu bikin mi'raj kesadaran, terus nanti dikerucutkan yang khusus itu di sini. Betul. Iya kan? Karena di sini kita ada pelatihannya Mas Hendra. Ada ruangan untuk kholwatnya, ada kolam untuk mandi tobatnya. Tadi sebetulnya ma'rifat tadi. Karena ma'rifat itu adalah sebetulnya bagaimana bukan kita yang mengenal Allah, tapi bagaimana kita mengosongkan diri sampai Allah itu tajalli gitu loh. Jadi kita bukan sesuatu makhluk yang punya daya kekuatan mengenal dia gitu. Jadi kuncinya itu pandai-pandai aja untuk mengosongkan diri. Nah, gitu ya Pak ya. Sebetulnya makanya ma'rifat itu bukan perbuatan kita, bukan karena jago ilmu, bukan karena jago dikir, bukan karena jago amal. Maka Sunan Geseng tuh nggak bisa ngaji.
Sunan Geseng itu, Sunan Kalijaga itu ahli maksiat awalnya. Bahkan maaf, Ma'osa, Ma'oda itu nggak bisa baca Quran, muridnya Syekh Abdullah Mubawah, Syekh Abah Anom itu. Katanya Ma'ois itu nggak bisa baca Quran, baca apa. Bahkan kalau pakaian pun dia bilang pakai baju perempuan yang tidak tutup aurat sebetulnya. Tapi pada saat dia menapikan dirinya, itulah para aulia-aulia Allah itu. Sama kan, para nabi-nabi juga sama. Maka pada saat Musa, kan pada saat bagaimana Musa diangkat jadi Rasul. Waktu dia ingin mengenal Tuhan. Kata Allah, lantaroni. Nah itu. Sampai kata Allah, tidak mungkin kau Musa. Karena umat Nabi Musa meminta, aku tidak akan iman. Lanuk minalaka hatta narallahu jahrotan. Aku tidak iman padamu Musa dan pada Tuhanmu sampai aku melihat Tuhanmu dengan jelas. Masa aku menyembah Tuhan yang tidak jelas? Nah itu. Nah itulah Musahin yang ngotot kan minta kepada Tuhan. Sampai dia mengatakan, sampai Tuhan ini mengatakan, kamu tidak akan bisa sampai kamu lepaskan dua terompahmu dan keluarlah dari lembah Muqaddas itu. Dalam satu ayat dikatakan lagi pada saat Musa tetap ngotot minta bertemu Tuhan, akhirnya dia disuruh Tuhan bertemu dengan seorang guru yang bernama Khidir alaihissalam. Gagal juga Musa itu. Maka itulah konsep Al-Baqarah, penyembelihan kan kata tadi semua. Disitulah Allah mengajarkan kepada kita kalau ingin mengenal Allah adalah membunuh diri. Makanya kenapa pada saat penduduk Musa itu adalah pada saat Musa itu keluar, kemudian orang-orang Musa itu mengikuti Samiri, kisah syariatnya. Padahal itu kan itu adalah sanepan dari Tuhan sebetulnya. Menciptakan adalah sapi dari emas. Sampai Musa berkata, ya Allah, bagaimana aku menghukum mereka? Apa kata Allah? Wa id qala Musa ya qaumi innakum dalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Hai Musa, hai katakan pada kaummu, sesungguhnya kalian sudah dolim pada diri kalian sendiri. Maka apa kata Allah tadi? Atubu ila bariikum. Kembalilah pada Tuhanmu, tabayatubu taubatan. Dengan cara apa? Faqtulu anfusakum, bunuhlah dirimu. Artinya bukan membunuh. Itulah konsepnya kesini menjadi al-mutu qoblaan tamutu. Jadi pada dasarnya konsep dengan Tuhan itu nafi isbat, kamu yang ada, yang tidak ada. Karena tidak mungkin itihad dan hulul gitu. Kalau kamu yang ada, dia tidak ada. Kalau kamu yang wujud, dia ada. Maka muncullah man arafa nafsahu bil wujud faqad arafa rabbahu bil man arafa nafsahu bil adam faqad arafa rabbahu bil wujud. Siapa kenal dirinya yang tidak ada, ketemulah dia Tuhan yang ada. Nah, itulah maka Tuhan berkata dalam hadis qudsi, orang-orang yang mau dan raditu billahi robba, dan beraslama, berserah diri, menafikan segala apa yang ada. Maka dalam konsep apa? Dengan la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah itu. Tuhan sampai akhirnya berkata, innal abdi ida ahbabtuhu qataltuhu wa qataltuhu wa anadiyatahu. Jika hamba mencintaiku, ternyata pada saat hamba mencintai Allah itu, hamba itu mempanahkan dirinya, meleburkan diri. Jadi inilah maka kenapa Syaikhul dalam hikmah 200 berapa kata Syaikhul, Allah melarang kalian mengakui barang orang lain menjadi milikmu. Apalagi apa yubihu, apalagi Tuhanmu, Tuhan pemilik Rob alam ini, kau merasa wujud, kau telah merampok hak dia. Tuh tadi semua. Tapi justru Abah menyaksikan kayak di negara-negara Eropa tadi, mereka menyadari kehadiran Tuhan. Apa buktinya? Saya pernah nggak Pak, saya membaca sebuah berita Greenpeace, itu adalah di danau yang Delusion, yang besok saya akan hadir ke danau itu kan pada saat musim semi, sekarang spring, itu kan antara musim es dan musim mencair. Itu ada seekor anjing terjebak, sampai 12 manusia meninggal hanya gara-gara nolong anjing. Itu dulu itu ramai itu. Coba, itu kan, coba kita jangankan manusia, jangankan anjing. Nah, itulah kadang-kadang kita ini karena masih memandang anjing adalah anjing. Padahal kita ini harus mampu memandang bahwa segala yang nampak di permukaan ini hanyalah sarung golok. Sebenarnya tidak ada. Yang dia ingin tonjolkan
bukan yang nampak di permukaan mata ini, Mas Hendra. Yang di sebaliknya, maka Allah katakan unduru madapis samawati wal ar. Lihat yang di sebaliknya. Lihat yang di sebaliknya. Nah, mereka sudah mampu melihat yang di sebaliknya. Maka mereka tidak mau menebang pohon. Mereka tidak mau merusak sungai. Coba lihat di sungai Thames, di sungai Lusen, begitu bersih, jernih. Ya, gini aja lah patokannya. Orang yang sangat Islami, pasti di situ salmon masih ada. Artinya bahwa memang mereka mampu menjaga hulu air, hulu sungai, pohon dengan baik. Dan inilah di Nusantara kita hanya dilakukan oleh orang Baduy. Di semua. Maka kata saya, kalau dunia ini kiamat, yang hidup itu hanya Baduy. Gitu. Kalau dunia ini perang habis-habisan, yang bisa hidup mereka. Karena mereka sudah terbiasa survival dengan alam, mencintai alam. Inilah proses KDM sebetulnya. Itu semua. Abah tadi menyinggung tentang Sunan Kalijogo, Sunan Geseng gitu ya. Dan beberapa wali lainnya itu kan mereka menemukan titik pencerahan ketika kemudian justru tidak melakukan hal-hal yang berbau syariat, tapi justru kemudian bertapa di tengah hutan, semedi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini mungkin relate juga, mungkin sudah waktunya ya dijelaskan ke publik gitu, karena saya tuh bolak-balik masuk ke pesantren Thorikot. Jamaahnya banyak, tapi mursyidnya jarang ikut jamaah, ya kan? Mursyidnya jarang puasa dan lain sebagainya gitu ya. Bahkan di pesantren, kiai besar pun sama, Bah. Ya, ini bukan Thorikot, tapi dia dalam juga luar biasa gitu. Nah, mungkin ini sudah waktunya untuk di breakdown gitu kan. Nah, gimana Abah menjelaskan hal itu? Ya, dalam arti sisi mana dulu nih? Secara hakikat aja, Bah. Belak-belakan aja gitu. Jadi artinya kan memang si murid ini ngajarin secara level. Kalau menurut saya kunci sederhananya, agama jangan direkayasa. Kejujuran dalam bertuhan. Agama jangan jadi bisnis. Kalau mau ke situ, maka siapapun kamu, karena pada dasarnya sederhana dengan Tuhan itu. Makanya Tuhan itu selalu menjelaskan tentang kemudahan. Tapi manusia, karena agamanya sudah mau dibisniskan, dipersulit, ditakut-takuti. Ini kan persoalannya di situ, Mas Hendra. Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ada semua. Aku menghendaki kemudahan. Aku menghendaki kemudahan. Wong dari awal pun dia ingin dikenal, masa dia ingin dikenal mempersulit? Cuma yang ingin dikenal itu jangan kamu yang ada. Sebenarnya yang mengenali kamu itu untuk menyadari sebenarnya yang ada aku. Begitu. Dan itu sebetulnya kenapa dimudahkan. Selalulah Allah itu mengatakan yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menggunakan kata yusrun, bukan kata usrun. Bahkan tidak menggunakan kata sahlun. Itu artinya bahwa mengenal Allah itu semudah kayak kita ngangkat tisu. Makanya mereka yang jadi wali itu nggak ada yang di masjid. Mereka yang di wali itu nggak ada yang di Masjidil Haram. Di guha. Nabi Muhammad juga di guha. Nabi Ibrahim di padang pasir. Nabi Musa di atas gunung. Kemudian juga Adam di Jabal Rahmah. Nabi Nuh di Jauh Bukit Judi. Terus buat apa bikin masjid dong? Buat apa bikin pondok pesantren dong? Nah iya, karena pesantren itu sebetulnya dulu itu bahasa Sanskerta. Pesan yang tiga, Islam, iman, ihsan. Tadi bukan lembaga bangunan yang untuk cari duit, tetapi bagaimana dan dukungan politik gitu. Dan dukungan politik gitu. Ya tadi kan sekarang ini makin gede ya partainya, ya sumbangan partainya makin gede kan gitu. Ini maka kata saya, kalau tidak jujur dalam beragama, kalau tidak sayang kepada umat, itulah yang terjadi. Hari semua. Itulah maka kenapa kalau Al-Farabi itu membagi Al-Madinah Al-Fadilah, Al-Madinah Al-Fasiqoh, Al-Madinah satu lagi yang sesat. Jadi Al-Madinah Al-Fadilah itu kalau menurut Al-Farabi adalah negara utopia, seimbang antara spiritual dan zikir dan pikir, dohir dan batin. Manusia itu sampai idealnya itu, Mas Hendra. Tapi kemudian manusia sekarang ini sudah masuk pada
Al-Madinah Al-Pasiko. Mereka pemuka agama itu ngerti sebetulnya. Cuma mereka tidak mau. Karena sudah terlanjur enak. Dan tidak mau move on. Karena sudah terlanjur mendapatkan manfaat. Ya tadi semua. Orang mempertahankan nasab itu karena ingin mempertahankan nasib kan. Iya. Sudah terlanjur enak. Sebetulnya masalahnya di situ. Dan bebas kan Mbah, mau kawin sama siapapun gitu Iya. kan. Iya. Sama artis, sama siapapun gitu. Ya tadi. Sekarang kan muncul termasuk ada orang-orang mensesatkan Abah Setu. Oh iya. Oh iya banyak sekarang bahkan dari Tapi tersesat ke dalam ke jalan yang benar. kesesatan di dalam jalan yang benar. Tapi banyak orang yang Benar. di jalan yang sesat. Sederhana Mas. Saya lebih baik tersesat di jalan yang benar karena ada samroh, ada buah. Buahnya apa? Ketenangan. Lebih baik saya disebut dajjal, iblis, jedemit, tapi faktanya saya bahagia. Nggak ngepek berarti? Nggak ngepek. Sama sekali ya? Nggak ngepek. Karena bagi orang yang sudah ngerti Mas Hendra, ini Tuhan semuanya ini, saya tuh orang ngejelekin saya kayak apapun, saya lihatnya itu hanya kalam Allah saja. Isi kata-katanya saya nggak peduli. Latihannya biar seperti itu gimana? Tadi mematikan diri, bahwa tidak ada yang lain kecuali Allah. Tuh, kalau saya. Bahkan saya tidak takut mati Mas Hendra. Kenapa? Tidak pernah merasa memiliki hidup. Bahkan terus kita tebar, berbagi beras, berbagi ini, berbagi uang, bangun di sana, jebresin. Kemarin saya baru dari Sukabumi, bangun satu majelis Al-Quran. Satu, yang kedua ada renovasi 2 pondok. Karena ternyata bahagia itu nanti pada saat sudah menyaksikan Allah. Maka yang lain itu apapun itu, aku yang lain. Bentar. Kalau kemudian dikomparasikan antara kemudian misalnya diem, yang mematikan diri tuh, merasa nggak ikut memiliki tadi ya, sehingga bisa sampai di level abah gitu. Nah, sama berbagi terus karena harta ini kita nggak punya, itu lebih powerful yang mana sebenarnya? Jangan salahkan diem. Jangan salah artikan sabar. Orang itu selama ini dianggap diam itu nggak bergerak. Diam itu bukan diem. Maka kalau orang Sunda berkata lu mampah ulah ngalengkah, lari sambil diam, bekerja sambil diam, ke laut tapi diam, ke kantor tapi diam, ngaji tapi diam, pergi Eropa tapi diam bersama Allah. Kerjanya terus, tapi tubadil, ganti peran. Itulah memindahkan dari fi'il, dari isim fa'il ke isim maf'ul. Yang tadinya aku yang membangun rumah itu, aku hanya menyaksikan dalang pada tubuh ini sedang menggerakkan aku untuk membangun mereka. Artinya tidak diem si Adamnya itu, diem si wayangnya itu. Aku menyaksikan dalang pada fi'ilnya pada tubuhku. Aku menyaksikan dalang asmanya pada hatiku. Aku menyaksikan dalang sifatnya pada jiwaku. Aku menyaksikan dalang zatnya pada sirku. Itu. Aku gerak badanku ini. Bangun sana, bangun sini, bagi sana, bagi sini. Bersihkan sungai, penghijauan. Tapi aku menyaksikan dalang yang melakukannya. Itu saja. Selama ini orang bilang, yang penting sabar. Yang penting aku diem. Itu salah. Tapi dia diam, pikiran kabur kemana-mana. Bukan bersama Tuhan. Tadi ada yang makanya tadi manusia itu kalau Abah bilang beberapa kelompok. Tadi makanya ada manusia punya dunia, ketipu dengan tidak tertipu dunia. Ya, tadi yang diam melihat Allah lah yang kaya, maka tidak pernah merasa memiliki apa yang dimiliki karena aku melihat kekayaan Tuhan. Nah, orang yang semacam ini akan terus kaya karena orang yang akan diberikan kekayaan oleh Tuhan adalah orang yang siap kehilangan apapun, termasuk nyawanya, karena dia tidak pernah merasa memiliki itu. Latihannya ada meditasinya Mas Hendra, mengosongkan. Maka tadi saya ke Pak Abu dibuktikan, pada saat kita kosongkan, nanti kapan-kapan kita bikin praktek, saya tunjukkan ke Mas Hendra bisa jalan di api 10 meter tanpa Mas Hendra merasa panas, dengan kata-kata beberapa kali dari Abah. Bukan ilmu. Seperti saya tadi Mbak Abu menggantungkan 2 beban berat, menggunakan 1 kecil dan tidak jatuh. Logikanya itu 2 beban itu katakanlah masing-masing 200 gram dan 200 gram.
dan bertopang pada satu benda yang kecil, dia menggantung di sini di ujung, ini tempel di ujung, harusnya jatuh untuk akal. Nah, disinilah kita adalah memahami bahwa sesungguhnya ada sesuatu yang ada gelombang elektromagnetik, ada Tuhan sebetulnya yang meliputi segalanya kita ini semua.